Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari FRI 007 atau kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai mata kuliah perancangan tata letak fasilitas. Next. Nah, yang pertama itu adalah latar belakang. Nah, saat ini perkembangan dunia teknologi yang semakin pesat disertai dengan ketatnya persaingan usaha di bidang industri. Nah, sehingga menuntut perusahaan-perusahaan untuk selalu berkembang dan melakukan inovasi-inovasi dalam berbagai bidang. Nah, untuk menarik konsumen dan mendapatkan keuntungan yang maksimal, perusahaan itu harus memiliki banyak strategi, baik dari segi minimalisasi biaya, efektivitas pemasaran, kecepatan proses produksi, hingga ketepatan produksi perusahaan. Nah, salah satu cara dalam meningkatkan produktivitas produksi yaitu dengan melakukan perbaikan susunan mesin-mesin produksi atau dengan perbaikan tata letak fasilitas yang baik pada pabrik. Nah, DE Corporate merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang kesehatan, yang khususnya dalam pembuatan produk Magic Face Shield. Dalam pembuatan produk tersebut, kami itu masih belum dapat memenuhi permintaan customer serta keterlambatan dalam pengiriman produk. Oleh karena itu, maka diperlukannya perancangan tata letak fasilitas yang baik agar dapat mengoptimalkan permintaan customer. Daya corporate sendiri tidak mengetahui secara detail lokasi yang ada di Jawa Barat, maka perusahaan ingin mendigitasi area di Jawa Barat untuk mengetahui detail area tersebut. Nah, DE Corporate juga ingin mengetahui digitasi serta juga mendefinisikan calon lokasi untuk DE Corporate yang sudah dilengkapi dengan jarak supplier. Dalam memproduksi Magic Facial juga diperlukan penentuan material handling equipment apa yang cocok untuk mendukung proses produksi tersebut. Oke, boleh di next. Nah, dalam penentuan lokasi itu yang pertama ada jarak antara supplier dengan kandidat lokasi. Nah, DE Corporate itu memiliki 3 alternatif supplier. Yang pertama itu ada Tekad Makmur, yang kedua Sinerjaya Toko Kacamata, lalu yang ketiga itu ada Facial. Sehingga jaraknya bisa dilihat pada gambar berikut. Next. Selanjutnya itu supporting data kuantitatif. Nah, alternatif di sini DE Corporate memiliki 3 alternatif, yaitu DE Corporate A, DE Corporate B, dan DE Corporate C, yang mana lokasinya itu merupakan di antaranya Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kota Sumedang. Dan luas area yang didapat dari DE Corporate A itu sebesar 1.987 meter persegi, lalu DE Corporate B yaitu seluas 4.321 meter persegi, DE Corporate C yaitu seluas 3.312 meter persegi. Dan berikut tabel distance of supplier to factory bisa dilihat. Lalu next, pada supporting data kualitatif. Nah, supporting data kualitatif ini diperoleh dari hasil responden, yang mana kualitatif faktor ini terdiri atas 4 faktor, yaitu transportation access, disaster hazard, higher quality, dan potensial market. Boleh di next. Selanjutnya kita memasuki calculation faktor rating kuantitatif dan kualitatif. Berikut adalah nilai-nilai dari kuantitatif dan selanjutnya akan dihasilkan hasil normalisasi dari nilai kuantitatif. Kita bisa dilihat dari layar. Selanjutnya ada tabel ringkasan dari nilai-nilai dari kualitatif, bisa dilihat dari layar. Lanjut ke determining the multiplication by grade with a factor score. Berikut adalah tabelnya. Dari perkalian bobot di samping dapat dilihat bahwa skor tertinggi terletak pada Kota Bandung dan kedua alternatifnya yaitu skor terendah. Maka dari itu DE Corporate sebaiknya mendirikan pabrik di Kota Bandung karena memiliki skor tertinggi. Selanjutnya memasuki routing sheet. Dari produk kami kita menargetkan dalam setahun yaitu demand-nya 6.545. Dalam setahun kita bekerja 240 hari. Nah, dari sehari tersebut kita bekerja 8 jam.
Selanjutnya kita menghitung total actual machine required. Dihasilkan 15 mesin untuk memenuhi demand yaitu 6.545. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini masuk ke bagian stacking, MHI terpilih, dan unit load optimalnya. Lalu untuk bagian stackingnya sendiri, bisa dilihat bahwa maksimum stacking yang terpilihnya itu tuh masing-masing itu beda-beda. Contohnya nih, kayak REC untuk GBBU pada bagian penjepit. Di situ tuh dapat dihasilkan staking dengan maksimal yaitu sebanyak 24.900 dengan kriteria material handling equipment yang kita pilih yaitu troli dengan bobot kapasitas yang dapat ditahan yaitu seberat 250 kg. Lalu untuk material handling equipment yang terpilih sendiri yaitu sebanyak maksimalnya itu 7 pada bagian J sampai M. Jadi maksudnya gimana? Untuk memenuhi proses J sampai M itu MHE yang dibutuhkannya itu sebanyak 7. Lalu di sini merupakan unit load optimalnya. Untuk unit load sendiri kita tuh didapatkan dari perhitungan Ganchart. Unit load kita itu ada 1 dan 37 yang mana cuma ada dua faktor 1 dan 37. Lalu untuk unit load satunya sendiri itu waktu yang dihasilkannya itu 1654 dan unit load yang 37 itu 1096. Maka lebih baik membuat langsung 37 part itu karena waktu yang dihasilkan yang dapat diperolehnya itu lebih optimal. Next. Nah, ini tuh initial layout-nya bisa dilihat beserta pengaplikasiannya. Untuk initial layout-nya sendiri itu dibuat berdasarkan si total length dikali dengan total width-nya itu. Jadi contohnya itu kayak yang meja pengukuran 1 itu tuh 6x6, maka dibuat kotak 6x6. Lalu di sini tuh ada juga aliran flow berdasarkan yang sudah dibuat dengan asumsi warna-warna berikut seperti yang ada di layar. Next. Nah, ini merupakan office dimension. Ini merupakan fasilitas tambahan untuk kantor yang selain dari kantor untuk biaya corporate itu sendiri. Untuk total area yang dibutuhkannya itu pada office sebesar 126 meter persegi. Next. Nah, di sini kita akan menampilkan tur perusahaan pada DE corporate yang meliputi ada lantai produksi beserta si office-nya. Nah, di sini merupakan lantai produksinya. Di sini kita ada mesin-mesin seperti molding, turning, dan milling, dan beberapa meja beserta para operatornya. Lalu kita masuk ke bagian fasilitas tambahan, yaitu pada bagian yang pertama adalah office. Di sini contoh office-nya dan beberapa tambahan karyawan yang kita masukkan. Selanjutnya itu kita melihat pada bagian tambahan security. Lalu setelah ini kita masuk ke fasilitas toiletnya, lalu musolanya, dan kantinnya. Untuk SketchUp sendiri di sini kita terjadinya adanya kebatasan karena tidak bisa terlalu banyak memasukkan komponen. Nah, di sini juga ada beberapa fasilitas untuk proses pengantaran, yaitu ada 2 truk dan 1 lost box pickup.
Oke, mungkin sekian untuk perusahaan yang bisa dilakukan oleh perusahaan kami yaitu DE Corporate, dan sekian presentasi dari kami kelompok 7 atau FRI 007. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.